Selamat pagi adik-adik semuanya di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Senang sekali hari ini ketemu lagi sama Kak Kristi di sini. Kak Lia, Kak Angel. Kita mau nyapa adik-adik di semua di rumah, kita mau ajak semua adik-adik di rumah untuk ibadah sama-sama sama kita semua di sini. Semuanya siapin sikap yang baik untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau buka ibadah pada hari ini, kita mau nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sama-sama kakak mau ajak adik-adik untuk katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kalau sampai hari ini adik-adik ada, sebagaimana adik-adik sekarang ada, semua karena Tuhan begitu mengasihi adik-adik di rumah. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Semuanya siapin sikap untuk berdoa. Siapin sikap yang paling baik, kita mau menghadap sama Tuhan. Kita mau berdoa, biar nanti Kakak Lia yang pimpin adik-adik di rumah dalam doa. Mari adik-adik semua, kita mau tunduk kepala, lipat tangan, ikuti Kakak Lia berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga istirahat kami pada malam tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, sebentar kami mau beribadah di dalam rumah Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah ibadah kami, terlebih di dalam hati kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kak Krisi mau tanya, adik-adik di rumah semua sukacita? Sukacita. Kakak-kakak di sini sukacita? Sukacita. Puji Tuhan kalau sukacita. Hari ini kita mau gerakin badan kita mau keluarin suara kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita mau angkat satu pujian kakak-kakak, seindah-indahnya pelangi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra,
setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, juru selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, juru selamatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang terbaik, Tuhan Yesus yang terhebat. Kalau sampai hari ini adik-adik ada di rumah semuanya, adik-adik sehat, adik-adik punya semuanya, adik-adik bisa menikmati berkat Tuhan, itu semua kuasa Tuhan, itu semua kehebatan Tuhan. Kita mau muji Tuhan lagi, karena kasih Yesus begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, bertambah-tambah dalamnya. Tepuk tangan semuanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, masih kaku semuanya. Kita Kak Kristi mau ngajak ngerenggangin badan kita semua, supaya kita makin semangat memuji Tuhan. Ikutin gerakan Kak Kristi ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, udah renggang ya semuanya ya. Udah lemes ya. Oke, kita memuji Tuhan lagi, bertambah-tambah dalamnya. Lebih semangat lagi. Bertambah-tambah dalamnya, lebih dalam. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebar mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah,
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita udah kasih pujian kita yang terbaik hari ini, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan aja, biar semuanya untuk Tuhan yang disenangkan, biar semuanya untuk hati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, tiba saatnya kita mau dengar sebagian dari isi hati Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan hari ini, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau taruh hati kita hanya untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, pelangi kasih-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, apapun yang sedang adik-adik alamin hari ini di rumah, selalu ingat ada Tuhan Yesus, ada pelangi kasih-Nya Tuhan Yesus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu Tuhanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu Tuhanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Angkat tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kau begitu luar biasa ya Tuhan. Tangan-Mu ya Tuhan gak pernah lepas ya Tuhan. Tangan-Mu gak pernah lepas untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami sudah memberikan pujian, penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan di atas segala-galanya ya Tuhan. Biar Engkau saja ya Tuhan yang ditinggikan ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya ya Tuhan. Adik-adik di rumah ya Tuhan, mau mendengar sebagian dari cerita firman-Mu ya Tuhan. Mereka mau mendengar sebagian dari isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Buka hati adik-adik di rumah ya Tuhan. Buka pikiran adik-adik di rumah ya Tuhan. Agar tertuju hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu ya Tuhan yang akan membawakan, yang akan menyampaikan ya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk menang bersama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Pasti sehat dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan kalau hari Minggu ini kita masih bisa duduk sama-sama, kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tentunya sudah lama ya kita tidak beribadah bersama-sama gitu. Walau sudah, kalau dihitung-hitung sudah berapa kali minggu ceria ya kita tidak bisa bertemu. Tapi kiranya walaupun adik-adik tetap di rumah melihat video ini, tetap sukacita Tuhan tetap ada, tetap sukacita kita bisa sama-sama untuk menikmati ibadah kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau cerita. Nah, cerita tentang seorang panglima nih. Jadi sama dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Kalau mungkin adik-adik sudah berapa lama ya di rumah gitu, seperti bilang mama papa, aduh mama aku udah lama banget di rumah nih, aku gak ke sekolah, aku gak bisa main keluar, aku gak bisa ke mall gitu ya. Jadi ada keterbatasan yang dialami oleh adik-adik sehingga adik-adik gak bisa keluar. Tapi ini juga ada nih satu yang dialami oleh ada namanya panglima dari negeri Aram. Jadi mau tahu ceritanya? Yuk sama-sama kita lihat cerita berikut ini. Jadi pada suatu negeri ada sebuah negeri namanya negeri Aram. Negeri apa? Negeri Aram. Negeri ini di mana sih? Oh, negeri ini sangat jauh. Di negeri Aram tersebut tentu dalam suatu negeri ada raja, ada prajuritnya, ada panglimanya. Nah rajanya ini punya seorang panglima, yaitu bernama Naaman. Ya, nama panglimanya Naaman nih. Wah, namanya seorang panglima ya, pasti dia gagah, pasti dia kuat. Ya. Nah, tapi firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan kemenangan nih sama panglimanya nih. Saat panglimanya berperang, wah Tuhan kasih kemenangan, dia menang. Ya kan? Saat dia maju berperang, dia menang. Gitu. Tapi ada satu hal yang harus diderita oleh panglima tersebut. Yaitu panglima Naaman memiliki sebuah penyakit, yaitu sakit kusta. Wah, sakit kusta itu apa sih? Waduh, sakit kusta apa ya? Sakit kusta itu suatu penyakit yang ada di kulit seseorang, kulit kita nih, kulit ya bentuknya seperti putih-putih, bercak putih gitu. Dan penyakit ini menular. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit, sama nih seperti yang ada sekarang kan di sekeliling kita, bahwa kita sedang dilanda suatu pandemi atau virus yang ada di luar sana, yaitu virus COVID-19 atau corona gitu. Virus itu juga menular gitu. Nah, sama jenis penyakitnya berbeda, tapi Naaman mengalami suatu penyakit, namanya penyakit kusta. Nah, tadi Naaman sudah diberkati Tuhan,
saat dia berperang dia menang, tapi di satu sisi Naaman membawa suatu pergumulan atau ada sesuatu yang kekurangan atau ada sesuatu yang Naaman doakan nih, yaitu penyakit kustanya gitu. Nah, di suatu cerita saat Naaman pergi berperang, ya, pasti dalam suatu pergi berperang tiba Naaman mengambil atau membawa budak dari negeri yang mereka ambil gitu. Nah, di salah satu negeri tersebut terdapat seorang budak atau wanita gitu, yang Naaman ambil untuk menjadi pelayannya Naaman di rumahnya. Nah, ini ada rumahnya Naaman ya di negeri Aram ini. Lalu pelayan ini adalah ternyata orang Israel. Wow, dia adalah orang Israel, seorang gadis gitu. Dia orang Israel yang akhirnya dia mengabdi kepada Naaman, tinggal dengan Naaman gitu ya. Nah, suatu hari pelayan ini akhirnya tahu bahwa Naaman itu terkena penyakit kusta, gitu kan. Lalu pelayan ini bercerita kepada istri Naamannya. Nyonya misalnya manggilnya gitu ya, atau tuanku misalnya seperti itu. Tuanku tahu nggak bahwa ada loh seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Coba deh tuanku datang ke sana untuk meminta menyembuhkan sakit kusta yang dialami Naaman. Wah, mendengar hal tersebut, pasti istrinya bercerita kepada suaminya, yaitu Naaman. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Naaman akhirnya tidak berpikir lagi, dia pergi. Naaman pun akhirnya pergi berarti aku harus pergi ke Mesir, aku harus pergi ke Israel untuk bertemu dengan nabi itu. Tapi ini karena berbeda kerajaan gitu ya, tentunya tidak bisa langsung masuk ke negeri Israel. Oleh sebab itu, sebagai panglima raja, Naaman akhirnya pergi kepada rajanya, yaitu untuk meminta izin. Saat dia pergi ke tempat raja, dia datang ke istana rajanya. Akhirnya dia datang ke istana lalu bilang, ingin bertemu sang raja. Untuk apa? Untuk meminta izin gitu. Kalau di zaman dahulu antar kerajaan itu saat datang ke negara kerajaan yang lain itu membawa maksud dan tujuan itu. Tidak bisa asal masuk seperti itu. Lalu Naaman datang ke istana raja dan bertemu ada raja dari negeri Aram. Tuanku raja, Naaman langsung bilang sama raja, saya ingin ke Israel. Saya ingin bertemu dengan nabi di sana yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Mendengar hal tersebut, akhirnya raja memberikan izin kepada Naaman. Lalu Naaman diberikan surat. Selain itu, Naaman juga dibekali sedikit persembahan untuk dibawa ke negeri Israel. Setelah mendapatkan izin dari raja, Naaman pun pergi ke Israel. Sampai di Israel, Naaman terus pergi ditemani oleh tentaranya. Dia pergi bersama tentaranya terus datang gitu. Nah, singkat cerita, sampai di Israel, Naaman pun disambut oleh Raja Israel. Tapi Raja Israel bingung saat Raja Israel membaca surat itu. Wah, Raja, tolong sembuhkan penyakit Naaman gitu. Waduh, Raja Israel kan bingung ya, bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan seperti itu kan. Nah, ternyata keluhan raja tersebut didengar oleh seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa akhirnya berkata kepada Naaman,
kepada Raja Israel gitu untuk suruhlah Naaman pergi ke tempatku. Nah, mendengar hal tersebut, oh baiklah, langsung Naaman pergi ke rumah Bapak Elisa. Masuk ke Israel, dia berjalan terus sampai ke rumah Elisa bersama hambanya tadi. Dengan penuh harap, dengan penuh keinginan untuk wah pasti nih saya bisa disembuhkan nih. Mungkin Naaman sudah menderita penyakit tersebut lama sekali. Itu tidak dijelaskan Alkitab, tapi saat mendapatkan hal tersebut, dengan melihat respon Naaman langsung pergi ke tempat Elisa. Pasti dia juga ingin sekali disembuhkan penyakit kustanya gitu. Nah, sesampai di rumah Elisa bersama dengan tentaranya, apa yang terjadi? Lalu saat bertemu, yang keluar itu bukan Nabi Elisa, tapi justru orang suruhannya atau pengikutnya. Akhirnya pengikutnya keluar berkata kepada Naaman. Kemudian sesampainya Naaman di rumah Elisa, muncullah pengikut Nabi Elisa. Loh, kok bukan Nabi Elisa yang hadir saat aku datang? Justru Nabi Elisa yang meminta aku datang ke rumahnya gitu. Ternyata pengikut Nabi Elisa sudah dipesankan oleh Nabi Elisa bahwa Naaman, kamu cukup pergi mandi ke sungai Yordan. Masuklah, benamkanlah dirimu selama 7 kali, lalu kembalilah ke sini, seperti itu. Wah, terus gimana respon Naaman mendengar hal itu? Waduh, masa saya jauh-jauh ke sini untuk ketemu seorang nabi, tapi malah saya harus masuk ke dalam sungai, malah sungai Yordan lagi. Apakah di sini nggak ada sungai yang lebih baik? Lalu seperti itu, Naaman marah, panas hatinya gitu. Naaman gusar, merasa sepertinya kok nggak masuk akal ya? Kok saya malah disuruh mandi ya? Saya kira Nabi itu akan datang, lalu dia menumpangkan tangannya atau melakukan sesuatu terhadap penyakitku ini. Lalu penyakit itu akan segera hilang. Begitu yang diharapkan oleh Naaman. Tapi lagi-lagi hanya itu yang dipesankan oleh Nabi Elisa kepada pengikutnya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Naaman panas hatinya. Wah, kalau seperti itu, masa saya harus mandi di dalam sungai? Nah, lalu disinilah tentara yang ikut Naaman dari awal akhirnya berkata kepada Naaman. Berkata apa? Nah, ini sama-sama. Yuk kita buka Alkitab kita. Coba minta mama bapaknya buka Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab. Sama-sama buka Alkitab di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat semua? Udah dapat semua? Yuk. 1, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Tahir itu apa sih adik-adik? Tahir sama dengan sembuh. Ya tadi penyakit kustanya hilang. Langsung tentara-tentaranya berkata kepada Naaman, Bapak, padahal itu gampang banget loh yang diminta Nabi. Seperti itu. Yang diminta Nabi itu gampang sekali loh. Bapak kalau disuruh yang susah,
pasti mau. Disuruh yang susah pasti mau. Tapi ini gampang loh. Kenapa itu hanya minta mandi, lalu setelah Bapak mandi, Bapak bisa menjadi sembuh atau tahir. Lalu mendengar hal itu, Naaman berbalik. Mungkin Naaman berpikir ya, benar juga ya. Yang diminta Nabi itu sebenarnya tidak sulit. Kenapa tidak saya lakukan gitu. Akhirnya dengan selanjutnya Naaman pergi ke Sungai Yordan. Ke Sungai Yordan. Ya, sampai di Sungai Yordan, yang tadi Naaman bilang, wah, masa harus mandi di Sungai Yordan? Ya, mungkin sungainya tidak begitu bagus itu, tidak begitu baik. Akhirnya Naaman pun melihat, wah, sampai juga nih ke Sungai Yordan bersama tentaranya tadi. Oh, baiklah, kalau seperti ini saya akan membenamkan diri saya 7 kali dalam sungai ini. Akhirnya Naaman pun membenamkan dirinya selama 7 kali ya. 1, terus dia masuk lagi ke dalam airnya. 2, terus masuk lagi ke dalam airnya. 3, masuk lagi. 4, ya. Terus dia masuk lagi. 5, 6, dan yang terakhir dia masuk ke dalam air 7. Pas Naaman bangkit, langsung firman Tuhan mencatat bahwa Naaman langsung sembuh. Wah, melihat hal itu Naaman sangat senang, sangat bersukacita ya. Sangat bersukacita bahwa wah, ternyata penyakit kusta yang selama ini saya sudah bawa, saya sudah derita, yang mengganggu keseharian saya mungkin gitu. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Setelah sembuh, Naaman dan tentaranya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah siapa? Nabi Elisa. Lalu sampai di rumah Nabi Elisa, Naaman datang. Naaman datang dengan tentaranya. Naaman ingin menunjukkan bahwa wah, benar loh ternyata yang disebutkan itu, saya disembuhkan loh. Saat Naaman datang, tiba-tiba keluarlah sang Nabi Elisa yang keluar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Yuk kita baca lanjut. Di 2 Raja-Raja 15, 2 Raja-Raja 5 ayat sebentar, kita buka. Yuk adik-adik buka lagi Alkitabnya. Minta maaf Papa, buka lagi Alkitabnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 16 ya. Oh, maaf, di 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Lalu setelah Naaman tadi masuk ke dalam sungai, dia kembali ke rumah Nabi Elisa. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, yaitu Elisa. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terima kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Gitu. Tadi yang saat Naaman pergi izin sama rajanya, akhirnya rajanya memberikan persembahan. Akhirnya Naaman hendak memberikan itu kepada Nabi Elisa. Apa yang kita bisa lihat di sini? Barulah akhirnya Naaman bilang, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Gitu. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di Israel itu. Naaman sendiri bisa mengalami kesembuhan itu.
Naaman sendiri bisa mengalami pertolongan Tuhan itu. Amin. Nah, dari cerita tadi gitu, mungkin ada banyak hal yang bisa kita lihat, ada banyak hal yang bisa kita renungkan gitu, banyak hal yang bisa kita pelajari. Mulai pertama, kalau adik-adik ingat tadi bahwa ada seorang anak yang tinggal di istri rumah Naaman. Mulai dari anak ini gitu. Mulai dari pelayan ini. Mulai dari kesaksian dia. Mulai dari iman dia gitu. Bahwa dia bilang gitu. Dia bersaksi, dia menyatakan, ada loh yang bisa menyembuhkan gitu. Mulai dari percayanya pelayan ini kepada istrinya Naaman bilang gitu. Bahwa ada loh Tuhan, ada loh nabi yang dipakai Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kusta. Amin. Bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa untuk orang-orang yang dikasihinya. Walaupun Naaman diizinkan terkena penyakit, tapi Tuhan buka jalan untuk kesembuhannya Naaman. Tadi lewat siapa? Lewat kesaksian pelayan ini. Mungkin dia masih kecil. Mungkin anak ini masih kecil gitu, anak gadis ini. Mungkin bahkan dia hanya budak tawanan gitu, yang diambil saat ada perang. Tapi percayanya dia sama Tuhan tidak hilang dan dia bisa bersaksi bahwa Allah orang Israel, Allah yang dia sembah bisa menyembuhkan. Amin. Lalu yang kedua, saat kita dapat jalan gitu, atau saat adik-adik mungkin berdoa sama Tuhan, atau saat mungkin orang tua adik-adik menyatakan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan sama kita. Nah, respon kita apa? Tadi respon Naaman dengar. Mungkin awalnya ya, Naaman marah gitu. Masa sih disuruh mandi? Saya kan maunya disembuhkan. Nah, itulah kita. Kadang kita yang mau ngatur. Kadang kita maunya yang apa yang kita mau sendiri gitu. Supaya sesuai dengan apa yang maunya kita. Tapi di sini kita belajar. Cobalah untuk menjadi dengaran atas apa yang disampaikan orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau saat ini mama papa dipakai Tuhan untuk menyatakan firman kepada kita, ayo kita dengar. Untuk mendidik kita, ayo kita ikuti. Karena tadi saat akhirnya Naaman memutuskan untuk dengar-dengaran, saat akhirnya Naaman memutuskan untuk ikut masuk ke dalam sungai, mandi selama 7 kali, akhirnya dia beroleh kesembuhan. Akhirnya Naaman dapat berkat, yaitu berkat kesembuhan. Nah, saat kita dengar-dengaran sama apa yang Tuhan bilang, saat kita ikut sama apa yang Tuhan bilang, percaya pasti ada berkat. Amin. Lalu yang ketiga, tadi ada yang sangat satu hal tadi yang saat Naaman marah, akhirnya tentaranya bilang kan, Bapak Naaman, bukannya itu hal yang mudah. Seperti itu ya. Nah, tadi pertama, kita cenderung ingin mengikuti caranya kita. Untuk kita bisa menerima apa yang kita mau gitu ya. Mama aku maunya seperti ini. Aku maunya ini, aku gak mau disuruh. Aku maunya bangun siang. Aku maunya tidur malam nih. Aku maunya main game terus. Aku maunya nonton YouTube seharian. Tapi saat Naaman dengar-dengaran, ada berkat. Terlebih lagi yang tentaranya bilang, Naaman, Bapak, manggilnya kan bosnya ya, Bapak, bukannya itu hal yang mudah, seperti itu. Sama juga dengan kita gitu. Bukannya hal yang mudah, kita saat ini dianjurkan untuk tetap di rumah. Kita saat ini dianjurkan untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan, tinggal di rumah. Bukan itu suatu hal yang mudah gitu. Karena oleh sebab itu, kita mau tetap taat, kita mau tetap dengar-dengaran. Terlebih saat adik-adik sekarang di rumah ada mama papa, ayo kita dengar-dengaran sama mama papa. Amin. Yang terakhir, kiranya kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Yuk adik-adik, mumpung saat ini kita punya waktu banyak di rumah, ya kan? Bisa bareng sama mama papa, bisa bareng sama adik kakak, semua ada di rumah. Sehat, bisa sama-sama. Mari yuk kita mau sama-sama berdoa. Doakan adik-adik
kesehatan adik-adik, kesehatan adik kakak, kesehatan mama papa, semua yang ada di rumah. Biar Tuhan jaga. Juga doakan kami guru-guru sekolah minggu di sini. Semua teman-teman adik-adik yang mungkin banyak yang tidak bisa bertemu satu sama lain ya, bisa beribadah bersama. Tapi biar itu menjadi doa kita semua sama-sama supaya pada waktunya nanti kita percaya ini akan selesai, ini akan berakhir dan kita bisa sama-sama lagi memuji Tuhan sama-sama. Kita bisa sama-sama lagi beribadah sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke, ayat yang terakhir. Yuk kita sama-sama kita buka sekali lagi di 1 Tesalonika. Adik-adik ambil Alkitab ya. Bilang mama papa, yuk kita buka sama-sama. Di 1 Tesalonika 5, nah ini ayat ini yang menguatkan kita semua. 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5, ayat 16 sampai 18. Sudah dapat semua? Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita semua. Adik-adik sabar-sabar di rumah, adik-adik dengar-dengaran mama papa, adik-adik terus belajar. Kalau saat ini ada sekolahnya online gitu, ada sekolahnya lewat handphone, belajar tetap berikan yang terbaik. Kiranya pasti Tuhan akan tolong kita, pasti Tuhan akan jauhkan kita dari sakit penyakit dan Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan nanti saat semua ini bisa berubah. Amin. Kiranya itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap dengar-dengaran sama orang tua, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjagai kita semua. Amin. Setelah kita dengar firman Tuhan, ada sedikit pengumuman buat adik-adik. Terus kita ketemu lagi di setiap hari Minggu pagi, jam 9:30 pagi setelah ibadah online raya pagi ya. Ayo setiap 9:30 pagi adik-adik siap-siap, ajak mama papa untuk beribadah sama-sama, untuk dengerin firman, untuk memuji Tuhan sama-sama. Biar berkat Tuhan, biar penjagaan Tuhan tetap ada buat kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Terus jaga kesehatan, terus sehat-sehat, terus di rumah aja, jangan kemana-mana. Terus belajar yang rajin, belajar yang baik, setiap tugas dikerjakan dengan baik. Terus juga minta Tuhan beri kekuatan, beri pertolongan. Amin. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau ucap syukur sama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Adik-adik boleh ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk berkumpul, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami juga Tuhan telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar kami mau dengar-dengaran, taat kepadamu, juga kepada orang tua kami. Terus Tuhan, jagai kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kepintaran, agar setiap soal-soal ujian, soal-soal sekolah kami, dapat kami kerjakan dengan baik. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Tibakan kami kembali Tuhan, bersama-sama minggu depan, untuk menikmati ibadah sekolah minggu. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
adik-adik. Tadi kan udah dengar firman Tuhan dari Kakak Yosua. Kakak Yosua cerita tentang panglima Raja Aram, namanya Naaman. Nah, hari ini kita mau bikin, tada, ini namanya perisai. Coba kalau misalnya prajurit itu mau perang, dia nggak cuma butuh pedang, dia nggak cuma butuh senjata, tapi dia butuh perisai untuk melindungi diri dia supaya dia nggak kena dari serangan musuh. Nah, sekarang kita mau bikin ya. Kalian butuh origami, kertas origami, atau kalau di sini aku pakai karton. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai kertas, terus minta tolong mama untuk dibikin persegi. Oke? Kita mulai bikin ya. Caranya, ujung ini sama ujung ini kalian satuin, lalu dilipat, terus buka lagi ujung sini sama ujung sini lagi. Lalu kan udah ada nih garisnya. Dari sini kalian lipat ke tengah-tengah. Dari sini juga ya, ke tengah-tengah sini, biar yang sini, sisi sini sama sisi sini nanti ketemu di tengah. Gimana? Udah bisa belum di rumah? Kalau belum, bikin pelan-pelan ya. Udah jadi kayak gini, lalu kita balik seperti ini. Lipat lagi ujung yang atas ini ke tengah sini. Lalu yang bawah juga dilipat ke tengah supaya mereka ketemu di tengah. Udah jadi kayak gini adik-adik. Punya kalian udah kayak gini belum? Nah, setelah itu dari ujung yang sebelah sini kita lipat ke tengah sini. Semuanya kita lipat ke tengah sini ya, ujung sini, dan ujung sini. Terakhir, kita lipat, kita satuin di tengah. Nah, udah jadi kayak gini. Semuanya ke tengah sini. Lalu kita buka yang di bawah. Yang di bawah kita buka, lalu kita lipat ke garis yang ini. Yang ujung sininya dilipat sampai ketemu garis yang ini. Bisa kan semua? Nah, udah ketemu nih di sini. Sekarang kita kiri kanannya kita buka. Lalu dari sini kita lipat ujung ini, kita lipat satuin ke tengah sini. Kelihatan nggak? Dari sini ke sini ya. Lalu bawahnya juga kita lipat lurus kayak gini. Ikutin yang atas. Yang sebelahnya juga ya, ujung sini ketemu dengan yang ujung sini. Nanti seperti ini. Kalau dari depan kelihatannya seperti ini. Nah, kita balik ke belakang lagi ya. Lipat kayak lipatan yang tadi, yang bekas lipatan pertama itu loh. Kita lipat lagi, lalu lipat lagi ke garis yang tengah sini. Kita lipat semuanya ke garis yang tengah. Sisi satunya juga ya, lipat balik ke yang tadi. Lalu kita lipat lagi ke tengah. Udah mau jadi nih adik-adik. Terakhir, untuk pegangan kalian, yang ini, ujung ini, kalian lipat ke atas ini. Nah, udah deh. Cara pegangnya kayak gini. Kalau dari depan kayak gini. Udah jadi belum kalian? Ini
namanya adalah perisai. Seperti yang tadi aku bilang, kalau perisai itu bisa melindungi orang supaya dia kalau lagi perang tidak terkena senjata musuh. Nah, kalau di kita, kalau untuk sekarang, perisai ini ibarat iman kita adik-adik. Jadi kalau kita punya iman yang kuat, semua virus, semua orang jahat tidak bisa masuk ke tubuh kita. Bisa kan adik-adik? Dadah!